Assalamualaikum. Selamat datang di Pemuli Maya. Berikut ini adalah kutipan video Seno Bareng tahun 2018. Dan inti dari video ini adalah respon jawaban dari Mbah Nun kepada seorang penanya. Politisi harusnya parpol yang bisa jadi jalan atau cara untuk menawarkan atau membangkitkan bangsa kita gitu. Tapi ketika saya mengamati dan melihat dari dekat gitu, di politik ini, di tokoh politik, di partai politik ini mungkin ada orang-orang yang baik, tapi keikhlasan itu absen di sana. Yang ada hanyalah ambisi, yang ada hanyalah pengaruh. Andaikan ada sedikit narasi, itu adalah jalan untuk mencapai ambisi dan keinginan yang itu nggak ada keikhlasan sama sekali. Nah, kira-kira bagaimana gitu melihat fenomena politisi kita seperti itu? Matur nuwun. Sebenarnya tidak hanya politisi di parpol sebenarnya, yang kalau istilah Anda tidak ikhlas tadi itu kan maksudnya kan tidak meletakkan diri sebagai orang yang dibayar oleh negara untuk mengabdi kepada rakyat di negara, itu kan itu yang disebut tidak ikhlas. Nah, sekarang pertanyaan pertama adalah, ini sistemnya yang salah apa manusianya yang salah? Kalau dari view Anda tadi seolah-olah manusianya yang salah, sistemnya sudah benar. Coba Anda pelajari sistemnya. Sebab nanti bisa dialektis. Kalau Anda tidak percaya, Anda lihat nanti Anda jadi sarjana, terus api konwongi. Pikirannya ya seimbang, delok rakyat ya jernih gitu ya. Begitu Anda menjadi staf menteri, ya, kok mulai berubah gitu. Loh, kok mulai seje caranya delok rakyat gitu ya. Mulai berbeda cara dia memandang rakyat dan seterusnya. Jadi ketidakseimbangan itu adalah ancaman bagi setiap orang ketika sistemnya, gilingannya, kalau pakai istilah yang di padang bulan, kalau gilingannya memang membuat Anda tidak seimbang. Jadi birokrasi dan pemerintahan Indonesia itu seperti kawah, di mana kalau Anda masuk kawah itu Anda menjadi tidak seimbang. Anda menjadi tidak adil, Anda menjadi curang, Anda menjadi bernafsu untuk harta benda dan seterusnya. Maka kita tidak usah berdebat yang mana yang salah, sistemnya atau manusianya. Sistemnya juga banyak yang salah, manusianya juga banyak yang salah, itu aja. Yang jelas di Ma'iyah ini kita berlatih menjadi manusia yang kalau bisa tidak seperti itu. Karena Anda punya pertimbangan yang lebih luas, yang lebih kompleks dan Anda punya teori mengenai keseimbangan hidup. Sehingga mudah-mudahan Anda tidak menjadi seperti itu. Paling tidak kadar Anda tidak setinggi itu kerusakannya. Gitu loh. Ini ya cuman nandur satrio. Kita cuma menanam ksatria, menanam perwira hidup di Ma'iyah. Karena kita sementara ini belum diizinkan berbuat sesuatu yang lebih makro. Jadi yang bisa ya cuma nyiramin anak-anak untuk bisa lebih sehat hidupnya, pikirannya, hatinya. Karena penyakit di Indonesia dicari keluar gampang, dicari dalam gampang. Kalau dicari luar misalnya negara dan pemerintah tidak seimbang. Bahkan pemerintahnya sendiri tidak mau tahu bahwa negara sama pemerintah berbeda. Ini kan sudah berapa kali saya omongkan di Ma'iyah. Pemerintah itu bukan negara dan negara itu bukan pemerintah, itu beda. Rumah tangga tidak sama dengan keluarga, keluarga tidak sama dengan rumah tangga. Kasir bukan bendahara, bendahara bukan kasir, gitu gak? Dibutuhkan kedua-duanya. Tapi sekarang kan kasirnya merangkap bendahara, rumah tangganya merangkap keluarga. BUMN langsung store ke Departemen Keuangan. Padahal Departemen Keuangan itu bukan lembaga negara tapi lembaga pemerintah. Padahal BUMN kan badan usaha milik negara, bukan BUMP. Kalau BUMP badan usaha milik pemerintah. Itu juga satu jenis ketidakseimbangan banyak sekali. Misalnya yang pegawai kantor kabupaten atau kota madya atau gubernur ada nggak? Anda taat nggak sama gubernur? Bupati sangat berkuasa enggak? Padahal bupati itu pegawai negara apa pegawai pemerintah? Pegawai pemerintah, sementara ASN-nya, PNS-nya kan pegawai negara. Kan sebenarnya bukan dalam satu struktur. Yang satu jabatan politis, yang satu jabatan kenegaraan. Jadi sebenarnya bupati tidak punya hak. Wong dia cuma outsourcing. Ya toh? Presiden adalah TKI 1, Tenaga Kerja Indonesia seri 1, Yusuf Kala 2, bupati-bupati sekian ratus kan gitu kan.
Mereka semua outsourcing. Meneng-meneng dadi bupati, dadi wali kota, gak ro apa-apa, sing arek-arek anak-anak yang sudah kerja puluhan tahun di situ menjadi bawahannya. Siapa yang lebih menguasai masalah sebenarnya? Yang sudah kerja puluhan tahun apa yang baru aja menjabat menang pilkada? Kan sekarang Indonesia diurus, dikuasai oleh orang yang tidak menguasai masalah, membawai orang yang sangat menguasai masalah. Akhirnya yang terjadi adalah jegal-jegalan, betul enggak? Nah, itu salah satu contoh ketidakseimbangan. Jadi yang pertama gitu Mas ya. Jadi enggak usah menyesal karena Anda tidak bisa memperbaiki satu persatu. Mungkin orang-orang yang tidak ikhlas itu karena memang airnya keruh. Nanti kalau kita mendapatkan air yang agak tidak keruh, yang agak jernih, mungkin mereka menjadi ikan yang baik, bisa aja. Itu ya Mas ya. Jadi menurut saya sekarang kita tidak punya beban kewajiban untuk memberesi semuanya itu. Yang penting Anda sendiri tumbuh menjadi orang yang ikhlas, orang yang mencintai rakyat, orang yang bayangin kalau Allah yang bikin viral kan beres. Jadi nggak usah susah ya Mas, nggak apa-apa. Penting Anda nggak gitu, tenang aja. Dunia di tangan Allah, nggak di tangan politisi, tenang aja. Mau saya sampai hari ini, saya ini resminya kan dibunuh berkali-kali dan tidak pernah diizinkan. Mungkin saya diakui rodok pinter DDR itu, gitu ya. Jawab macam-macam rodok iso gitu ya. Tapi nek diakoni sebagai wong tapi lah gak tahu. Diakoni sebagai orang yang bersih dari ini dari itu kan gak tahu. Aku mek diakoni dadi wong paling kon takon cak kursi room paling ngono tok. Jadi Anda kalau jadi orang baik di tengah air keruh di mana jaran-jaran pada larat ini, Anda jadi orang baik tidak akan diakui siapapun. Sebab kalau Anda menjadi orang baik, Anda menjadi orang ikhlas, Anda merupakan ancaman bagi kiri kanan Anda. Betul Pak? Kalau kamu jujur di kantor, kamu adalah ancaman bagi kepala kantor dan teman-temanmu yang mengajak korupsi, betul enggak? Nah, Anda nanti baru diakui kebaikan Anda kalau sudah mati. Begitu mati kok pidatone kepala kantormu, ini selama dia ngantor. Ini adalah seorang pemuda, seorang karyawan yang penuh keikhlasan. Ngono iku. Karena sudah tidak merupakan ancaman bagi kepala kantor. Selama kamu masih hidup, kamu merupakan ancaman. Saya ini ancaman bagi siapapun, makanya tidak mungkin saya menjadi apa-apa. Tidak mungkin ada media yang menjagokan saya untuk jadi apa-apa. Aku tak buka janjane aku sakno kon. Tak ceritani sejarah janjan di Indonesia ini. Kenapa tokoh Islam kok itu, kenapa tokoh ini kok itu. Aku roh iku jan. Mergo nek sing ditokohno iku anjane gak iso apa-apa kok. Nganut kok. Jajal nek aku sing didelek kuno. Gak iso kon jiret aku, gak iso kon narik aku, gak iso kon nyorong aku, gak iso kon menggak aku. Tidak seorang pun. Tidak seorang pun. Aku gak iso dipengaruhi sapa-sapa, aku gak iso dikongkon sapa-sapa, aku gak iso dipeseni apa-apa. Nek kon percaya aku percaya. Nyun sewu kapan-kapan tak ceritani pada tahun 90-an awal sebelum Pak Harto turun kan saya acara live RCTI di Gontor. Ya. Dan datangnya sama Ustaz Soti Gontor. Datang waktu itu Pangdam Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur, Menteri Agama dan anaknya Pak Harto yang namanya Bambang Trihatmojo. Karena itu ulang tahun keberapa Gontor, terus kemudian saya sama Kiai Kanjeng yang disuruh pentas. Dan sebelum pentas aku dikai kertas Mas. Cak Nun mohon dijaga jangan sampai menyinggung hal-hal politik. Ngono Mas. Loh, lah saya diundang kok gak dipercaya saya. Ngono aku. Loh, nek kon percaya aku meneng wae ta. Begitu aku dikai peringatan, aku tersinggung. Loh, ini kedaulatan saya. Kamu sudah ngundang saya kok kamu masih pesen-pesen, masih masih membatas-batasi saya. Saya akan membatasi diri saya sendiri, jangan khawatir. Begitu aku dikai ngono aku langsung Bambang Tri. Tangan kiwang ini. Bambang Tri nanti pulang dari sini di Jakarta sama Bu Halimah hitung kembali
berapa hartamu yang halal, berapa hartamu yang haram, berapa hartamu yang subhat. Menemcep kabeh Mas. Anake ratu Mas. Anake raja tak duding tangan kiwa Nevin buriku Cak. Anake Pak Harto lho Cak, anake Pak Harto. Saya tidak akan diakui di mana-mana dan saya tahu itu. Tidak mungkin saya diajak. Saya bisa membuktikan kepada Anda bagaimana saya mengolah Gus Dur sampai jadi presiden. Seluruh sudutnya, seluruh inisiatifnya, dari ngomongin Gus Dur sampai mengolah supaya P3 dan Golkar memilih Gus Dur, PDIP kalah dan seterusnya. Banyak, Pak Harto turun segala macam. Tapi semua itu saya lakukan, tidak mungkin saya dilibatkan oleh Gus Dur dalam pemerintahan. Tidak mungkin saya diterima oleh Pak Harto. Tidak mungkin saya diterima oleh siapa.